Halo. Indonerds ya, kembali lagi obrolan dua orang nerd tentang Indonesia, masih bersama saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Kali ini kita tidak di studio Gunung Fuji lagi. Saya lupa bilang itu di episode berikutnya kalau kordenya diangkat, belakangnya Gunung Fuji. Depannya Indomaret tapi. Depannya. Iya, kita kembali ke studio ala-ala Metro TV kalau ini. Dengan buku-buku ini dan dengan buku-buku. Ini saya bukan lagi pakai jaket alma mater meskipun ini jaket mirip jaket, ya ini jaket fakultas ini. Bukan habis demo, bukan. Bukan ya. Kebetulan nih karena kita mau membahas topik tentang yang ramai kemarin ini. Iya, yang lagi ramai itu adalah Indonesia gelap katanya. Indonesia gelap. Nah, gua ngalamin Van, Indonesia gelap itu Van. Kapan? Jadi hari Sabtu beberapa minggu yang lalu biasalah ada acara komunitas lagi ngomongin kopi Papua. Oke. Dan kebetulan lokasinya ada di Ben Hill, sebuah kafe di Ben Hill gitu. Iya. Pas lagi kita, kan dia cerita situasi di Papua ya, nggak ada listrik, dia Papuanya Papua pedalaman gitu loh, nggak ada listrik, terus semuanya serba gelap, tiba-tiba mati lampu Van. Di Ben Hill, ya di kafenya. Itu gelap beneran. Di kafenya mati lampu. Terus kita bingung, kirain gensetnya mati atau ada ngejebret. Ternyata enggak Pak, PLN katanya. Udah lama nggak denger PLN, gua bilang. Jadi itu betul-betul Indonesia gelap. Terus kita lanjutkan acara sambil gua bilang bahwa ya ini kan mendalami suasana seperti di Papua. Ya, itu Indonesia gelap bukan yang itu, bukan, karena kalau yang itu dalam bahasa Sunda itu disebut Indonesia aliran. Hanya orang Sunda yang menyebut mati lampu sebagai aliran. Iya betul. Menuju aliran. Menuju aliran. Nah, gini sekarang Indonesia gelap yang ada tagar-tagarnya itu loh. Iya, ini aduh mikirin Indonesia nih, kita kayaknya pas banget ya 2024 akhir kemarin kita ngubah random Jumat menjadi Indonerds ya. Kita mau ngomongin tentang Indonesia, kok tiba-tiba banyak ternyata. Bahan bahasannya ini banyak. Salah satunya tagar Indonesia gelap ya, karena kita ya namanya juga Indonesia masih sih nggak ngebahas Indonesia gelap, itulah pastilah gitu ya. Betul. Memang agak gelap juga karena agak mendung-mendung ini sekarang Pak. Iya, ini tiba-tiba hujan lagi. Kemarin beberapa hari sempat panas. Tapi misalnya suasana itu sebenarnya yang lagi dirasakan oleh banyak warga Indonesia ya. Sebenarnya kan kalau gue ngelihatnya selalu kan gini ya, kalau ada sesuatu, ada satu gerakan itu kan orang tuh selalu bertanya ini gerakannya organik apa enggak, siapa yang memicu, siapa dalam tanda kutip siapa dalangnya, siapa pemodalnya, kadang-kadang yang ditanya kayak gitu. Nah, kalau gue ngeliat sih memang, gue nggak tahu ya itu ada apa enggak gitu, yang organizing, yang ngongkosin, bahkan gue nggak tahu dan emang nggak pengen tahu juga. Tapi yang gue lihat memang gerakan atau tagar Indonesia gelap itu kan sebenarnya rangkaian dari yang Indonesia Darurat Garuda Biru kemarin itu betul. Kan. Dan itu semua munculnya sebenarnya dari keresahan masyarakat ngelihat gimana negara dioperasikan dalam beberapa bulan terakhir ya, 120 hari terakhir lah dengan pemerintahan yang baru kan orang mulai ngelihat sekarang Indonesia itu dioperasikannya dengan cara seperti ini, dan buat banyak orang kalau paling nggak di circle misalnya di sosial media gitu ya, di Twitter terutama, it's never X, it's always Twitter. Di Twitter itu keresahan itu kemudian berkembang gitu, teramplifikasi lah. Orang mulai kayak gini kok gini kok gitu keluar peraturan baru, kok gini peraturannya, keluar kasus yang kemarin kita bahas juga mulai dari makan gratis, pagar laut, gas hilang segala macam tuh, sampai kemarin rame yang episode kita juga bahas tuh yang orang pada mau kabur dulu. Betul. Nah, akhirnya kan bermuara lah pada kok kayaknya Indonesia jadi gelap gitu sekarang gitu ya, jadi nggak cerah gitu, nggak terang lagi, masa depan tuh gelap gitu. Padahal kan katanya 2045 Indonesia emas. Gitu. Indonesia emas, ya. Emas kalau di ruangan gelap ya gelap kan. Kalau Indonesia fosfor gitu.
Indonesia Tritium gitu. Baru glow in the dark gitu. Baru glow in the dark. Iya, Indonesia aja emas gitu. Gitu. Jadi makanya terus gua ngeliat ya kalau dibilang organik nggak tahu ya, gue sih ngerasanya organik. Maksudnya keresahan itu dirasakan oleh banyak orang gitu. Ya itulah sampai mungkin kemarin nih waktu video ini direkam kemarin ya demo mahasiswa di dekat Monas lah gitu ya, yang gede. Terus nggak tahu besok apa ada lagi atau gimana. Ya gitu, kalau gue ngeliat ini sesuatu yang muncul, kalau gue lihat mah ya ini tuh muncul dari rasa memiliki Indonesia sebenarnya. Iya, betul. Kayak kita orang Indonesia ngeliat Indonesia dioperasi ini kayak gini, rada nggak beres gitu kelihatannya. Betul. Ya udah kita bunyi gitu. Betul. Dan itu kan check and balance namanya demokrasi. Harusnya gitu. Tapi kalau menurut gua yang agak-agak merusak di Indonesia ini adalah demokrasi itu menyatakan pendapat tuh biasa gitu ya. Biasa. Tapi tolong jangan selalu dikaitkan dengan rusuh-rusuhan gitu. Nah, iya, itu yang paling membuat demokrasi kita justru nggak sehat gitu ya. Kayak di Korea tuh bisa mengimpeach presidennya, demonya luar biasa. Tapi dari jam 8 sampai jam 5 kerja, demonya malam. Terus Sabtu Minggu demo gitu kan. Hebat banget gue bilang. Jadi maksudnya apa ya, kegiatan politiknya dia bahkan sampai keadaan darurat balik lagi, tapi bisnis dan sebagainya biasa-biasa aja gitu kan. Kalau menurut gue sih ya kita boleh-boleh aja menyatakan pendapat gitu ya, boleh-boleh aja merasa prihatin, dan itu kan check and balance-nya pemerintah. Oke kan, namanya pemerintah baru ya, dia kan coba, oh ini coba, dan dari 10 yang dicoba, nah ada yang namanya coba kan, ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Yang enggak ya udahlah, cepet lu revisi gitu loh. Bagusnya adalah di Indonesia ini kan memang ada kebebasan berpendapat, Van. Iya, jadi kelihatan gitu loh. Oh, berarti ini gagal nih. Kemarin kita juga tahu lah ya kan. Ada beberapa langkah yang disiapkan, ada yang berhasil, ada yang belum, ada yang on progress, ada yang mendingan nggak usah aja gitu kan. Ditarik lagi gitu ya. Jadi keputusan pemerintah yang baru ini juga sama kan. Sama seperti perusahaan ganti direktur lah gitu loh. Ada yang oke, ada yang enggak gitu. Tapi namanya direktur baru kan harus selalu kerja. Kalau direktur udah periode kedua biasanya. Itu masalah paling gedenya menurut gue itu. Direktur itu memang harus selalu bekerja. Yang repot kan kalau pokoknya asal kerja weh gitu. Asal kelihatan kerja gitu. Jadi akhirnya banyak yang hal yang dicoba itu tadi. Ya kalau gue ngeliatnya gini lah. Udah mah mungkin kebijakannya sendiri nggak matang-matang amat gitu waktu diimplementasikan karena terburu-buru dan lain-lain, apapun alasannya. Komunikasi publiknya juga berantakan gitu. Jadi itu kan kayak efisiensi aja lah misalnya yang kemarin ramai kan. Efisiensi. Wah rame tuh kan, wah ini dipotong ini diumumin semua sekian ratus triliun akan di save begini. Paniklah semua orang kan, ada yang honorer udah diberhentiin, satpam udah diberhentiin, tahu-tahu besoknya disuruh masuk lagi gitu. Oh nggak jadi, ternyata efisiensinya nggak di situ, kita boleh masuk lagi. Dan ternyata itu teh efisiensinya juga ternyata tiap-tiap mata anggaran masih disusur lagi sama diskusi dengan DPR antara komisi berapa sama kementerian mana. Kemendikbud, Kemendikti kemarin kan, wah ini nggak ada, nanti hilang tunjangan ini beasiswa segala macam. Terus didiskusikan lagi sama DPR, terus dibilang DPR kementerinya mengusulkan supaya jangan ada pemotongan di sini, adanya di sini aja, di sini. Terus begitu itu kejadian kita mikir, belum itu teh. belum diomongin itu. Terus kemarin kenapa satpam udah diberhentiin? Kenapa honorer udah disuruh di RRI kan saya honorer udah disuruh berhenti, besoknya disuruh masuk lagi gitu. Jadi tuh kayak ya udah belum siap gitu ya secara operasional, udah diekspos ke publik. Cara menyampaikan ke publiknya juga buruk sekali gitu kalau menurut gua, padahal setahu gua mah kantor kepresidenan sekarang badan biro komunikasi apalah namanya itu ya, biro komunikasi itu banyak orangnya gitu. Tapi ya gitu kalau gue lihat, dan ini kan beda ya sekarang sama mungkin 10 tahun yang lalu lah zaman Jokowi pertama kali jadi presiden gitu. Respon orang di sosial media kan berbeda gitu. Cara kita merespon berbeda. Sekarang begitu
deng kebijakan, operasional berantakan, langsung naik Garuda Biru gitu. Iya, betul. Gitu. Langsung naik Garuda Hitam gitu. Nah itu kayak gitu kan, menurut gue tuh itu dinamika yang dulu nggak ada, dan itu artinya lo kalau bikin kebijakan udah tahu rakyatnya kayak gitu, responsif, cepat gitu. Indonesia kan mainnya di sosial media ya, karena Ya, mungkin betul. pekerjaan di dunia nyata tidak terlalu menjanjikan. Jadi kita banyak waktu untuk kerja Iya. untuk main di sosmed gitu. Enggak, Van, karena budaya Indonesia tuh memang kepo aja. Iya. Dan kita Jadi, suka seneng aja sama sosial iya, media gitu. Cocok lah kita sama Cocok lah sama media, sosial ya. media, Nah cocok itu gitu. dengan responnya secepat itu, terus apa sih, pemerintahnya tuh bikin kebijakan tuh belum matang udah dilempar gitu. Jadi ya kayak kemarin MBG makan bergizi gratis. Kita di waktu kita bahas kita juga bilang kan, rakyat Indonesia termasuk kita berdua nggak against programnya, Iya, tapi cara lu ngelaksanain, Betul. kualitas makanannya, dan itunya yang kayak gitu-gitunya lah Iya. yang kita kritisi. Ya sama, yang lain-lain juga gitu, efisiensi juga gitu. Kalau Iya. efisiensi mah efisiensi lah, mana perusahaan-perusahaan lu juga. Iya, ada. Kalau menurut gua efisiensi itu ya pasti wajib lah ya. Iya. Kita nggak boleh bilang bahwa kita nggak usah efisiensi, semua di hire aja. Nah, duitnya ada nggak buat bayar Itu gaji? dia. Pikirin dulu 12 bulan ke depan tuh ada bayar gaji nggak? Kalau nggak ada nih duitnya, ya di PHK aja sekarang. Iya. Amerika aja segitu efisiennya, sekarang mengalami efisiensi. Elon Musk jadi Iya. bentuk satu Department of Government Efficiency. Jadi dia aja yang udah efisien, efisiensi juga dia yang udah kaya gitu lah, artinya dia kan ya nggak terlalu tekor-tekor Iya, amat lah iya, Amerika ya. Nah makanya kayaknya mah kayaknya mah iya, tapi dia negara kaya aja bisa begitu, gimana kita mau Iya, foya-foya, bener. nggak bisa lah. bener sih efisiensi. Makanya kita tuh kalau gua ngeliat ya, paling nggak kalau dari gua gitu, gua ngeliat program-program pemerintah itu kalau dibilang gini, ini gue jadi inget cerita bokap gue waktu gue mau beli mobil pertama kali mau beli mobil. Gue tanya, Papa mau beli mobil nih, mobil yang bagus apa ya? Terus bokap gue bilang gini, nggak ada di dunia ini engineer di pabrik mobil ngumpul, terus di satu meeting gitu, terus chief engineer-nya bilang, teman-teman mari kita buat mobil yang jangan bagus-bagus lah. Nggak ada. Dia pasti akan bilang, kita akan bikin mobil yang bagus di level ini, paling bagus di level ini. Misalnya di level mobil murah gitu ya. Paling bagus apa? Kayak gini, feature yang ini nggak usah, feature yang ini nggak usah, tapi yang ini udah paling bagus. Jadi selalu bilang, orang itu kalau bikin sesuatu, itu pasti yang paling bagus. Jadinya bagus apa enggak, ya terserah yang nilai gitu kan. Karena begitu jadi mobilnya kayak, ini mah jelek gitu ya, kurang gini, kurang gitu. Nah, gue juga berpikir hal yang sama tentang pada saat penyusunan program negara gitu. Mikirnya mah pasti bener lah gitu, pasti bagus lah mikirnya. Karena banyak kan orang di situ, dan nggak semuanya jahat gitu. Pasti ada aja satu dua mah yang mikir, wah gue bisa korupsi di sini, gue bisa sabet di sini. Tapi kan nggak semuanya gitu. Iya. Mikirnya mah pasti bener lah. Begitu eksekusinya itu yang jadi masalah. Lu bilang lu mau efisiensi, iya potong 300 triliun. Iya, di mana? Oke, ini aja belanja barang kita potong 300 triliun. Kan nggak MHK orang. Iya, tapi honorer kan bayarnya dari situ. Honorernya kepotong, dianya nggak tahu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue pikir bukan programnya yang masalah, mah selalu perencanaan, pelaksanaan, optimisasinya gitu yang sampai bikin teman-teman bergerak ke jalan itu kan menurut gue sih itu. Dan repotnya itu gue bilang komunikasi publiknya pemerintah itu nggak enakan gitu. Iya. Karena ya mungkin masih terpercaya dan antara istilahnya pendukung dan penolak gitu, atau voter ganjil dan voter genap kan gitu. Menurut gue sih enggak ya, harusnya nggak gitu ya. Maksudnya ya udah, kalau gue bukan voter genap gitu, tapi gue bilang ya kalau program lu bagus ya gue bilang bagus, dan kalau program lu bagus tapi eksekusinya jelek, gue bilang jelek gitu eksekusinya. Betul. Dan gue bilang ya udah, ini dikasih tahu nih, kita lagi ngasih tahu supaya program bagus lu tercapai, caranya gini, atau minimal
lu jangan gini gitu. Iya. Nah itunya kadang-kadang nggak didengar gitu, terus malah dilawan pakai narasi segala macam. Menurut gue sih itu kelihatan ya gue kesel nih. Kelihatan Van. kelihatan. Dan memang pengaruh sosial media itu sekarang sangat kuat ya. Iya. Di negara kan Indonesia menganut kebebasan informasi lah ya. Iya. Jadi pengaruhnya itu memang sangat kuat sekarang, Van. Itu apa namanya? Faktornya itu kayak pemilu presiden Amerika yang terakhir. Satu kandidat fokus di media televisi, satu kandidat fokus di podcast. Dan yang menang yang podcast, Van. Okay. Jadi itu dijadikan kesimpulan bahwa sekarang public opinion-nya makanan aja kita rekomendasi makan. Kan kita jarang lihat TV lagi kan. Rata-rata kita online gitu ya. Jadi sosial media itu membuat reaksi masyarakat ini cepet. Ya kan? Begitu dia melihat sesuatu, ini kayaknya keteteran nih gitu kan. Itu sebetulnya pemerintahnya kan juga punya sosial media. Iya. Pemerintahnya juga punya kementerian malah kan, bukan cuma satu orang tuh ya. Tapi dia bisa mendesain sebetulnya dia bisa mendesain komunikasinya kan gitu kan. Gitu. Bener. Balik lagi kalau urusan mendesain komunikasi kita semua ingat pada Bapak Harmoko. Ya maksud gue gini, Harmoko itu dulu Menteri Penerangan. Untuk Indonesia gelap. Untuk adik-adik yang tidak tahu, dulu kita punya Kementerian Penerangan. Namanya penerangan, bukan ngurusin PLN. Tapi ini jangan sampai jadi ide buat pemerintah ya, terus bilang, kalian bilang Indonesia gelap, oke kita buka Kementerian Penerangan. Jangan kembali itu sekarang namanya Komdigi. Sekarang namanya jadi Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Iya. Itu dulu namanya penerangan. Karena tugasnya menerangkan. Urusannya keterangan. Iya, urusannya adalah memberikan keterangan gitu. Untuk memberikan keterangan yang menjelaskan program. Tapi benar juga, bagus Van. Gitu. Bisa ada quote-nya Van. Di Indonesia gelap itu membutuhkan keterangan, bukan penerangan. Bukan penerangan. Kita membutuhkan keterangan, karena keterangannya nggak jelas kan. Iya, betul. Yang kita butuhkan bukan penerangan, tapi keterangan. Ini sebenarnya lu mau ngapain dan caranya gimana gitu ya. Betul. Nah, dulu kita ada Menteri Penerangan. Itu menurut gua pola komunikasinya memang kalau dibilang bagus mah enggak ya. Cuman mungkin buat zaman itu ya fit the purpose gitu. Bahwa lu tiap Rebo malam, gue masih inget tuh, tiap Rebo malam, Rebo malam minggu keberapa lah gitu ya, minggu pertama atau minggu kedua, itu ada liputan khusus jam 9 habis gini dalam berita, yang akhirnya memotong film, jadi kalau kita nonton film nunggunya harus agak malam gitu. Dan itu menjelaskan gitu, atas petunjuk Bapak Presiden, kita sekarang akan menggalakkan penanaman padi IR64 di wilayah itu. Dijelaskan dengan seterang-terangnya gitu ya oleh Pak Menteri Penerangan waktu itu. Mungkin waktu itu sih it fits the purpose kan, ya ada satu arah. Orang juga mungkin ya dapat keterangannya, yang nggak ada sarana buat nge-reply juga kan. Nggak ada. Pak Harmoko dulu nggak pernah gitu habis ini. Demikian keterangan dari pemerintah. Kalau ada apa-apa silakan tulis di komen. Nanti saya samperin rumahnya. Silakan tulis komen di bawah. Nanti begitu kita nanya, ditanya lagi. Nyamperin Pak Benny. Ntar kalau kita nanya, ditanya siapa yang suruh tanya gitu? Nah sekarang kita perlu jalur gini. Sekarang tuh yang ngasih keterangan itu kan bukan pemerintah. Yang ngasih keterangan itu buzzer. Yang ngasih keterangan itu buzzer gitu. Dan ya briefnya kadang nggak bagus gitu. Bukan kadang, seringnya nggak bagus. Seringnya nggak bagus ya. Jadi tuh kayak ya tidak menjelaskan dan gini. Salah satu keterangan itu kan harus otoritatif ya. Lu mesti punya otoritas kayak gini, ini loh kebijakan apa tuh, misalnya kemarin efisiensi itu, kebijakan efisiensi itu gini. Terus kita siapa lu gitu? Kenapa lu yang jelasin gitu kan? Harusnya kan misalnya Bu Sri Mulyani gitu yang jelasin gitu, atau siapalah gitu yang otoritas untuk memang yang ngurusin itu gitu. Makanya nih berarti Indonesia gelap butuh keterangan ya kan? Keterangannya kayak apa, Van? Kita bahas di episode berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Kategoria. Bye. Pejabat-pejabat itu kan punya akun sosial media gitu ya. Rekam aja di YouTube, upload gitu ya. Pendapat lu apa sih dan bagaimana sih? Misalnya gue mau gas melon tuh mau gue rubah jadi dari begini jadi begini.
Jadi nanti kan efeknya akan begini gitu. Kenapa lu sampai harus turun ke jalan bawa massa sekian ribu gitu ya, bawa bendera, naikin hashtag segala macam? Ya karena waktu lu menunjukkan rasa lewat jalan lain nggak didengar gitu, nggak direspon.